Yesaya 48 dan ayat 4. Yesaya 48 ayat 4 ya. Kok Yesaya? Yesaya 46. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saya dulu nggak pernah tahu ayat ini. Maksudnya merasakan ayat ini saya nggak pernah tahu kayak apa. Terlalu berlebihan banget Tuhan, lebay banget gitu. Karena saya nggak merasa mendapatkan kasih yang seperti itu waktu itu. Oke, orang tua saya bisa dibilang sangat mampu ya. Beli apa-apa bisa. Saat waktu itu orang punya mobil hanya 1-2 orang itu dianggap sesuatu yang mewah. Kita itu udah punya mobil gitu. Saat orang masih 1-2 orang punya telepon di rumahnya, kita udah punya telepon. Pokoknya apa aja ada. Minta apa-apa, papa saya nggak pernah nolak. Gampang banget. Disuruh beliin apa, sisa nanti tahun 80-an itu uang 100.000 tuh udah besar banget ya, sama 50.000. Itu selalu keluar dari kantong papa saya tuh. Yang saya belanjain cuma 10.000 atau berapa ribu, nanti saya cuma bilang, "Pah, kembaliannya sama saya ya, sama aku ya." Papaku nggak pernah bilang, "Ih, kok kayak gitu, ya udah ambil Namboro," gitu bilangnya. Jadi saya banyak banget duit saya waktu itu. Adik-adik saya pun kalau mau minta uang gitu selalu bilangnya ke saya, supaya saya minta uangnya ke papa saya. Mereka agak segan kalau saya enggak gitu loh. Saya sebegitu sangat disayang sebenarnya, tapi saya nggak pernah bisa lihat itu karena cara setan ini tadi. Nah, satu saat saya waktu itu sudah kuliah ya, dan kita lagi mudik, dan itu saat itu tempat kami di Medan waktu itu banjirnya itu yang segini. Di rumah aja, di dalam rumah segini, jadi kalau udah keluar rumah itu kan ada agak turunin gitu, itu segini. Jadi rumah kita kan lantai 2, sampai lantai 2. Kita udah di lantai 2, cuman orang-orang bilang kita harus keluar dari situ karena kayaknya bakalan tinggi banget dan takut listrik juga kesetrum. Padahal sudah dimatikan juga, cuman memang bahaya karena kita dan dari atas aja kita udah lihat tuh ular-ular, apa itu namanya, kobra-kobra itu udah pada keluaran dari bambu-bambu itu, udah apa, berjalan di atas air itu. Dan mungkin ada juga yang ke rumah karena kan semua pintu terbuka ya, saluran air semua masuk. Nah, saya ingat di situ saya digendong papa saya. Padahal saya udah besar, papa saya gendong saya. Saya udah mahasiswa, umur saya waktu itu sudah 18 tahun. Dan saya digendong sama papa saya lihat di punggung papa saya, dan saya merasa sangat dekat banget sama papa saya. Saya merasakan bagaimana digendong papa saya. Walaupun sebenarnya setiap saya ketiduran nonton di depan TV, tertidur gitu, tahu-tahu saya bangun-bangun udah di kamar. Terus saya tanya siapa yang angkat aku gitu, misalnya mamaku bilang papamu yang angkat gitu. Dan papaku kuat banget gitu, dan dia tetap ngangkat. Jadi waktu saya mengalami firman Tuhan ini, saya merasakan gila ya, Tuhan itu memang luar biasa baik banget gitu.
Bayangin, mungkin kalian tidak pernah tahu yang namanya digendong papa ya, orang tua waktu udah besar. Tapi kan paling tidak kalian pernah merasa digendong orang tua kalian. Atau mungkin tidak digendong orang tua yang mungkin tidak punya kesempatan untuk itu. Tapi bayanginlah kalian bisa seperti apa. Seperti itulah Tuhan menggendong kita sampai tua gitu. Artinya itu kasih yang gak ada duanya. Digendong sampai tua. Walaupun ini cuman istilah, kiasan ya, perumpamaan, tapi itulah gambaran tentang kasih Tuhan kepada kita. Kalau kita nggak berharga, ngapain Tuhan gendong kita? Nah, ini yang kadang suka dicuri sama setan. Apalagi kalau kita udah jatuh dalam dosa, setan itu hebat banget caranya. Kau tuh udah nggak berharga, kau tuh udah kotor, kau tuh udah najis, kau tuh sampah, kau nggak ada gunanya. Udah lebih baik kau mati aja, nggak ada gunanya kau dilahirkan, nggak ada gunanya, nggak ada untungnya. Orang tuamu udah malu, nggak ada otak atau apalah macam lah. Itulah cara kerja setan. Nah, kalian jangan dengar itu. Kalian berharga, kita berharga. Saya belajar ini juga dulu. Saya bilang ya, saya pernah bunuh diri ya. Saya minum racun, macam-macam saya lakukan. Saya nyayat tangan saya, nggak perlu dicontoh ya. Saya nyayat tangan saya tapi nggak tersayat, pisaunya nggak tahu kenapa. Bukan saya nggak melakukan sayat itu, memang saya sayat, tapi pisaunya nggak nyayat. Padahal udah pisau yang tajam gitu. Saya tikam juga perut saya pakai gunting, tapi nggak usah diikuti ya. Nggak jebol. Terakhir tindakan saya minum Baygon. Aduh, nyebutin merek lagi ya. Pokoknya obat anti nyamuk. Saya minum itu, saya campur sama minyak tanah. Waktu saya bawa ke kamar, habis ribut itu sama mama saya. Mama saya bilang apa? Di situ pun cara setan juga ya. Bukan saya bilang mama saya setan, tapi maksud mama saya adalah dengan dia ngomong kayak gitu, saya akan berhenti dari niat saya bunuh diri. Dia bilang gini, kok mau bunuh diri? Terus saya masuk aja. Ya udah, matilah sana. Walaupun mau mati, matilah. Anakku pun masih ada 4. Kalau mau mati kau, ya paling aku nangis. Sebenarnya maksud mama saya itu, maksudnya saya akan menganggap, ih, mamaku berarti kayak gitu, nggak jadi matilah, harusnya kan seperti itu. Tapi saya, ya itu tadi, yang setan tadi sudah hancurkan semuanya dari dasar itu seperti gunung es. Saya bilang, persepsi saya, pandangan saya pun cuma negative thinking. Jadi saya cuma mikir, itu kan benar kan, memang saya nggak diinginkan, berarti kan memang dia pengen aku mati, kan gitu jadinya. Akhirnya bulat tekad lah. Saya minum lah itu, saya campur, saya minum di meja belajar saya, terus langsung saya gitu. Tapi ternyata saya nggak mati. Justru saya ketemu Tuhan Yesus di kamar saya. Nah, sekali lagi ketemu Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus bilang, kenapa kau bunuh diri? Terus saya bilang, karena nggak ada yang sayang sama aku. Dan lagi, kenapa kau tempatkan aku di sini? Aku kan nggak pernah minta dilahirkan di sini. Seandainya aku tidak pernah dilahirkan, kenapa kau buat aku dilahirkan? Kalaupun aku dilahirkan, kenapa tidak di keluarga yang lain saja? Aku tidak suka keluarga ini. Lalu saya lihat Tuhan diam aja. Terus saya bilang lagi, kau pun tidak sayang sama aku. Kalau kau sayang, kau pasti pedulikan aku. Tapi enggak, aku mengalami ini. Langsung saya bilang, sebutin semuanya. Dan kau biarkan aku sendiri. Kau di mana? Kau di mana Tuhan? Kau di mana? Saya bilang. Terus Tuhan bilang lagi, tahukah kau, apapun yang kau katakan, kau itu berharga bagiku. Aku tidak berharga, saya bilang. Aku tidak berharga. Kalau aku berharga, aku akan dianggap sama keluargaku. Aku nggak dianggap. Terus saya bilang gitu. Terus Tuhan bilang, kau berharga. Dan kau berharga bagai biji mataku. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu. Makanya saya percaya firman Tuhan itu benar ya dan amin. Karena
Alkitab itu menuliskan itu, Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada saya pun begitu. Langsung saya tahu bahwa itu saya waktu itu masih 9 tahun. Saya ingat itu. Jadi langsung dia bilang, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Terus dia bilang lagi, dan kau tahu, aku datang ke dunia untuk mati bagimu. Sekalipun di dunia hanya ada kau saja, aku pun tetap akan datang ke dunia untuk menebusmu, karena kau berharga di mataku. Di situ saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku perlu kau. Aku perlu kau. Jangan tinggalkan aku. Lalu Tuhan letakkan kepala saya di pahanya dia. Dia peluk. Dia bilang, jangan takut. Aku menyertaimu. Lalu saya nangisnya. Lalu saya terbangun. Ternyata saya nggak mati. Tapi Baygon itu obat yang sudah saya minum itu, racun yang sudah saya minum itu memang udah kosong tempatnya. Tapi saya nggak mati. Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup. Walaupun perjalanan hidup saya tidak gampang, ternyata karena memang Tuhan persiapkan panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Tapi kenapa harus mengalami pelecehan seksual dulu? Ternyata karena saya pun melayani orang yang di pelayanan saya, ketemu orang-orang yang seperti itu, supaya saya merasakannya. Kadang saya dulu merasa saya tidak adil, tapi semakin saya melihat bahwa ternyata sangat adil. Bahkan saya sangat merasa bangga Tuhan pilih saya, sekalipun masa lalu saya seperti itu. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Pahami kalau kita itu berharga. Kita itu berharga. Saya satu pertanyaan yang Tuhan tanya waktu saya mau menjadi hamba Tuhan, itu tahun 2007 waktu itu. Tuhan tanya sama saya, karena saya merasa, Tuhan kok ini begini, aku ingin merasa dihargai. Terus Tuhan katakan gini, tahukah kau, ketika kau menjadi hambaku, kau harus melepaskan hakmu. Saat aku memilihmu, memikul salib artinya kau harus melepaskan hakmu. Apa maksudnya melepaskan hak apa, Tuhan? Lalu saya mulai belajar. Saat Yesus, Tuhan, datang ke dunia, disalibkan, dia melepaskan haknya. Haknya sebagai raja yang harus disembah, yang harus disanjung. Dia tinggalkan di sana untuk kita. Dia diludahi, yang gak ada artinya, budak aja gak digitukan. Kami punya pembantu dari mulai kecil itu sampai hari ini. Nggak pernah tuh saya ludahin juga pembantu saya. Dia lebih hina lagi. Dia lepaskan semua haknya. Lalu saya pun melihat pada diri saya. Oh, ternyata hak untuk dicintai, hak untuk disayangi, hak untuk dihormati, hak untuk dihargai, hak untuk diperhatikan, hak untuk dianggap ada. Kan ada ya, sering kita kayak kita di sini udah ngobrol, di sini lagi bercanda-canda, orang cuek aja, kayak dianggap nggak ada. Itu sering ya kita alami. Nah, kadang kita mudah tersinggung, mudah sakit. Ih, aku udah di sini, dasar memang kok gini banget sih, kok gini banget, ternyata dia nah kayak gitu. Kebanyakan ada orang kayak gitu. Nah, kenapa masih ada kayak gitu? Ya kita harus melepaskan hak kita. Memang saya tahu itu nggak gampang, saya pun masih terus belajar ya. Tapi proses itu terus dan terus. Jadi kita harus pertama-tama tetap pondasinya adalah Tuhan dulu. Jadi kita harus benar dulu ya. Hubungan kita sama Tuhan, baru nanti keluarga kita. Kalau kita misalnya itu sejalan ya. Kita misalnya memulihkan diri kita, datang sama Tuhan, berubah ya kan, mendekatkan diri sama Tuhan, lakukan alami pemulihan, perjumpaan dengan Kristus. Bersamaan itu juga kita melakukan pemulihan bersama dengan orang tua kita.
Saya pernah sampai, saya juga nggak tahu, mungkin agak aneh juga mungkin bagi orang-orang. Jadi waktu itu saya mendapatkan kayak rema gitu, harus mencuci kaki mama saya. Nah itu, dan pada saat itu saya juga merasa bingung gini, Tuhan kalau misalnya aku cuci nanti mamaku mau nggak, terus nanti dibilang apa-apaan sih, ngapain sih ya gitu, nggak usah lebay-lebay banget lah, lagian ngapain sih gitu kan. Terus aduh, lagi ada opung aku di sini, terus gimana di Tuhan. Ternyata Tuhan atur semuanya, bahkan aku mencuci kaki mamaku dan juga opung aku sekalian. Dan itu pemberesan tuh total gitu. Karena ternyata pun ada rasa yang suka kita ribut sama mama kita tanpa sadar kan, suka ada luka di hati walaupun misalnya nggak kepahitan, tapi kan kadang suka sakit ya. Nah di situ dipulihkan. Jadi seperti itu. Jadi apa ya, harus ada pemulihan, pemberesan. Sekalipun misalnya kita nggak tahu apa nih, pokoknya lakukan aja pemberesan. Mungkin kita merasa, kok mamaku nggak pernah bilang mama sayang sama kamu gitu, nggak pernah bilang, misalnya ada yang kayak gitu ya. Karena aku dulu pernah kayak gitu, tapi setelah aku mengalami pemulihan dalam Tuhan, terus aku jadi sering ngomong ke mamaku, ke papaku juga ya, bilangnya gini, Pah aku sayang sama papa, Ma aku sayang mama gitu. Terus kadang aku cium juga gitu kan, apalagi kalau pas pulang gitu ya, aku kadang suka di balik pintu bikin surprise, terus aku cium mereka, lompat dari punggungnya. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita udah dipulihkan, kita itu yang akan duluan membawa pemulihan. Jadi dimulai dari kita. Dan jangan mau terkecoh sama setan. Setan itu memang akan merusak dari keluarga, karena setan gak mau rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Karena setan tahu kalau misalnya kita, keluarga kita baik-baik saja, itu kerajaan Tuhan tuh turun di situ, berkat Tuhan mengalir di situ. Apa yang kamu minta itu jadi. Nah Tuhan gak mau seperti itu, iblis gak mau seperti itu. Makanya dia menggagalkan supaya merusak dari orang tua, dari hubungan anak dan orang tua. Dan untuk mengalami pemulihan terlebih dahulu, misalnya kita sekarang lagi mengalami gambar diri yang rusak, yaitu pertama, kita harus belajar menerima diri kita. Kita harus katakan, aku berharga. Aku berharga. Tuhan mengasihiku. Tuhan mencintaiku. Aku tidak diciptakan untuk ini. Aku diciptakan untuk sesuatu yang besar. Aku diciptakan untuk rencana yang besar. Aku berharga, aku berharga. Aku mencintai mamaku, aku mencintai papaku, aku mencintai mereka, aku mengasihi mereka. Keluargaku dipulihkan, orang tuaku dipulihkan, hidupku dipulihkan. Dalam nama Yesus, nah berjuang, berperang. Saya berjuang untuk keluarga saya dari mulai 9 tahun. Saya 2 puasa setiap hari. Bukan karena kuat gagah saya juga nggak tahu Tuhan tuntun saya. Dan itu saya nikmati berkatnya itu saat adik-adik saya mulai kuliah. Ternyata mereka di kampus mereka diketemukan dengan namanya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Di situ mereka pelayanan. Dan adik saya yang dokter, yang cowok, ternyata dia sambil kuliah kedokteran, dia pun kuliah pendeta juga. Dia setelah wisuda baru dia ngasih tahu ke orang tua saya kalau ternyata dia wisuda sekolah pendeta. Jadi kalau misalnya pun sampai hari ini, dulu saya merasa tidak dianggap atau seperti apa, tapi setelah menjadi hamba Tuhan dan mereka melihat pelayanan saya, mereka melihat hidup saya, mereka justru kalau misalnya ada cerita apa-apa, mereka cerita sama saya, ada masalah apa-apa, mereka minta doain sama saya. Jadi mama saya bilang, walaupun misalnya saya belum menikah, tapi saya mengambil bagian saya yang tepat, yaitu sebagai anak sulung, berkat anak sulung, yaitu menjadi pendoa buat keluarga. Jadi kita dulu, dimulai dari kita. Memang gak akan sebentar itu ya, tapi proses orang beda-beda ya, proses orang beda-beda. Saya mengalami itu sampai berpuluh-puluh tahun, tapi bisa jadi kalian hanya dalam 1 tahun saja kalian sudah mengalami pemulihan. Kita nggak tahu, karena sekarang ini zaman percepatan. Orang pun dihukum cepat-cepat banget, diberkati pun cepat banget. Orang kalau cari Tuhan sekarang itu cepat banget dapatnya. Orang kalau ninggalin Tuhan, ya udah langsung cepat banget dia dropnya. Jadi sekarang masa percepatan. Jadi saya himbau kepada kita semua, ayo kita mulai dari kita sendiri. Jangan mau ditipu sama iblis. Kalian berharga, kita berharga. Kita diciptakan untuk sesuatu yang besar. Pekerjaan pelayanan, pekerjaan rencana Tuhan yang besar.
kita berharga. Perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan ayah kita, dengan papa kita. Karena saat kita tidak baik hubungan kita dengan papa kita, percayalah, kita tidak akan bisa melekat dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan itu seperti kasih Bapak kita dengan kita. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan kalau kita nggak bisa merasakan kasih Bapak kita? Jadi terima dulu keadaan kita. Kita terima bahwa aku ditempatkan di dalam keluarga ini karena Tuhan punya rencana. Aku dilahirkan di keluarga ini karena Tuhan punya rencana. Aku berada di rumah tangga ini, di keluarga ini, Tuhan punya rencana. Aku menikah dengan si A ini karena Tuhan punya rencana. Aku anak dari orang tua ini karena Tuhan punya rencana. Aku punya anak ini karena Tuhan punya rencana. Aku ada di keluarga ini, mungkin kamu diadopsi karena Tuhan punya rencana. Yang jelas rencana Tuhan itu selalu indah, asal kita bisa melihatnya. Dengan cara apa? Kita harus pulihkan dulu diri kita. Pemberesan. Berdamai dengan hati kita, berdamai dengan diri kita, lalu berdamai dengan Tuhan, lalu berdamai dengan orang yang menyakiti kita. Jangan tunggu orang untuk minta maaf sama kita. Kalau untuk namanya perdamaian. Jadi kita lakukan 3 hal. Berdamai untuk diri kita sendiri, berdamai kepada Tuhan, berdamai dengan orang yang melukai kita atau yang menyakiti kita. Tapi kalau gimana, Pastor Sarah, gimana kalau yang menyakiti saya itu udah mati? Ya berarti berurusan sama Tuhan. Aku mengampuninya Tuhan, aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Udah selesai, udah lepaskan. Selesaikan, perkatakan itu. Karena dosa yang diakui itu yang diampuni, kata Tuhan. Ya, ini yang mau saya bagikan. Jadi kalau kalian mau cerita, kalian mau curhat, silakan. Saya buka interaktif, itu ada WhatsApp ya. Yang pasti Tuhan Yesus itu teramat baik. Jadi kalian harus tahu, misi Tuhan datang ke dunia untuk mengatakan bahwa Dialah Bapak kita. Dia sayang seperti Bapak sayang pada anaknya kepada kita. Itulah Dia. Oke, ini saya mau baca dulu. Iya, Wong Batak. Nah, halo Naomi, Pat. Saya sapa dulu ya, Wong Batak, Bapak Ade, Naomi, Pat, Sister Naomi. Iya, semua jenis hubungan manusia ada, ya. Terus ada Rudi Tupang. Oke. Untuk Rudi Tupang ya, itu kan terjemahan bahasa Indonesia kawin istilahnya ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris dia pakainya married, ya, marriage. Itu kawin, married. Bukan seks, ya. Oke. Oke, ada yang mau berbagi cerita, mungkin mau nelpon. Yang mau nelpon silakan ya di WhatsApp. Welcome ya. Thank you for watching. Ada yang mau nelpon mungkin, yang mau cerita? Atau ada yang mau minta didoakan? Enggak apa-apa, namanya nggak usah ini disamarin juga. Ada?
Ada yang mau nelpon, ada yang mau cerita, atau ada yang ingin didoakan? Jadi saya ulangin lagi ya. Selama gambar diri kita rusak, selama hubungan kita rusak dengan papa kita, dengan orang tua kita tidak akan bisa melihat kasih Tuhan. Kita nggak akan bisa dalam Tuhan. Kita nggak akan bisa sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Percayalah. Karena kan sudah kita katakan ya, sudah dikatakan tadi, sudah kita dengar bahwa Kristus itu adalah kepala gereja. Dan suami itu kepala istri. Jadi kalau kepala itu harusnya letaknya di atas. Kepala itu nggak mungkin di bawah. Kalau kepala di bawah berarti terbalik. Nggak mungkin orang jalan pakai tangan. Ya, jalan itu pakai kaki, kepala di atas. Kenapa itu katanya kalau posisi itu benar dia menyelamatkan tubuh? Karena kepala ini kan letaknya ada mata, ada hidung, ada mulut ya. Apalagi mata. Kalau kita jalan, kita kan otomatis lihat ya. Maaf kalau yang misalnya tidak bisa melihat. Tapi ini bagi yang melihat. Makanya kalau orang yang tidak bisa melihat ya, itu kan susah jalannya. Bisa jadi dia jatuh, bisa jadi dia nubruk sesuatu. Tapi ini kita bicara soal normal ya. Kan kita lihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kalau di depan ada batu, ada paku kah, ada kaca kah, ya, atau ada ular kah. Nah, kalau ternyata kita nggak melihat itu, kepalanya nggak ada, hilang gitu, apa yang mau dilihat? Ya udah mati lah, dianggap hilang ya kan, hilang kepalanya itu kan, ya berarti kan mati. Makanya kalau posisi suami, bapak kita itu benar posisinya di atas, berkat itu turun. Karena dari atas turun ke bawah. Seperti air itu mengalir itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nggak mungkin dari bawah ke atas. Jadi harus diposisikan. Jadi kita jangan langsung merasa bapakku itu kurang ajar misalnya. Nggak benar, kerjanya mabuk-mabukan. Ada gitu ya, tetangga saya dari kecil itu yang saya bilang itu tetangga saya, orang tuanya kerjanya berantem aja, berantem terus gitu. Yang mamanya selalu di terminal, jarang pulang, kalaupun pulang tuh malam-malam, pokoknya habis itu pergi, nggak pernah betah di rumah. Kalau ketemu sama bapaknya terus berantem terus. Bapaknya guru ya, tetap juga ini staf di sekolah seperti itu, tapi ya berantem terus, bergaji ya PNS kayak gitu ya, tapi gitu anak-anaknya pun ini. Tapi nah, mereka pun untuk kepahitan pun sangat punya kesempatan. Tapi kita bertetangga dan mereka selalu datang ke rumah. Mereka curhatnya ke mama saya, ke papa saya, ya. Kalau mereka orang tuanya pun ribut, mama sama papa saya yang mendamaikan mereka. Dan kami pun hubungan kami baik sampai hari ini. Kami sering cerita, bahkan kami ibadah bareng, bahkan mereka pun kadang kebaktian di rumah kami, ibadah di rumah kami, dinasehatin. Nah itu, akhirnya mereka pun merantau, sama-sama merantau kita. Dan mereka bekerja, dan mereka pun mencari gereja yang bertumbuh, dan mereka pun ikut bertumbuh. Dan puji Tuhan mereka akhirnya bisa mengampuni orang tua mereka. Sekarang orang tuanya udah menikmati hidup aja, jalan-jalan ke tempat anaknya. Kadang ke tempat anaknya yang nomor 1 di Jakarta, kadang ke nomor yang kedua, waktu itu juga masih di Jakarta, di Rawamangun. Terus habis itu ke anaknya yang nomor 3, dan macam-macam. Jadi kerja orang tuanya sekarang hanya untuk berjalan-jalan ke tempat anaknya, menemui cucu-cucunya. Jadi tidak ada kebencian. Padahal sebenarnya kadang kita pun heran. Pertama saya pun termasuk orang yang heran, apalagi waktu ada yang anaknya menulis status orang tua aku idolaku. Jadi dalam hati saya idolanya gitu, dalam hati saya. Tapi saya juga nggak mau menghakimi, dan bahkan saya sangat salut dia bisa mengampuni orang tuanya. Dan yang kami sangat amat cukup tahu seperti apa keluarga itu, tapi mereka bisa mengalami pemulihan. Jadi sekali lagi yang tadi saya bilang, ini ada hubungannya dengan juga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau misalnya kita
kita ini lagi ada sesuatu yang nggak beres nih, hubungan kita sama orang tua kita. Jangan temenan sama orang yang keluarganya juga nggak beres. Jangan temenan sama orang yang broken home juga. Jangan temenan sama orang yang nggak baik juga hubungan sama orang tuanya. Kalau kayak gitu kan ya ibaratnya gini, orang buta dituntun sama orang buta, atau setan temenan sama setan. Ya gimana, ke jurang dong, ya kan? Jadi harus ke orang yang benar. Sama kayak misalnya orang bodoh bertemanlah dengan orang pintar. Supaya apa? Supaya ikutan pintar. Itu sih prinsip saya. Jadi kayak misalnya saya nggak tahu mancing nih, saya pengen mancing, belajarnya ke siapa? Dekatnya siapa? Yang tahu mancing dong, bukan sama orang yang ngerokok, yang cuma hobi ngerokok gitu, main-main burung. Enggak yang kayak gitu, ya yang sama yang memang hobi mancing. Iya kan? Karena saya mau belajar mancing. Sama seperti itu, saya ingin tahu bisnis, ya saya berteman dengan orang yang tahu bisnis, yang memang bisnisnya itu berhasil, bukan orang bodoh. Lah kalau misalnya hubungan saya sama orang tua saya berantakan hidupnya, saya belajar dengan pengalaman saya sama teman-teman saya. Jadi saya bilang gini, jalan yuk ke sana yuk, ya dia senang-senang aja, karena ternyata dia bukan keluarga yang baik. Dia sama hubungan sama orang tuanya nggak baik, sampai hari ini dia nggak pernah baik sama orang tuanya, padahal udah tua gitu loh. Ya hampir sama seperti saya, umurnya hampir 40. Nah seperti itu. Jadi bergaulah sama orang yang benar, jangan pergaulan sama orang yang brengsek. Ibaratnya kita udah nggak benar, berteman sama orang brengsek, ya brengsek lah jadinya. Bener nggak? Jadi pergaulan. Nah tetangga saya itu bergaulnya dengan kita, dengan orang tua saya yang tahu firman dan yang keluarganya baik-baik saja, rumah tangganya harmonis. Orang tua papa saya, mama saya tidak pernah berantem. Kami nggak pernah lihat mama papa saya berantem, ya sampai papa saya pun meninggal dunia, saya nggak pernah lihat mereka berantem. Bahkan nggak pernah ada yang datang ke rumah ngaku-ngaku istrinya, pacarnya, punya anak ini, nggak pernah. Karena memang papa saya setia dan tidak pernah main perempuan atau apalah kayak gitu. Dia sangat setia dan sangat mencintai mama saya. Jadi mereka datang ke tempat yang tepat. Akhirnya apa? Mereka pun mengalami pemulihan. Entah seperti apa prosesnya, yang jelas mereka sama orang tuanya baik-baik sampai hari ini. Jadi ada yang seperti itu, ada yang orang tuanya brengsek sampai tuanya, tapi ke saat misalnya anaknya benar, ya udah benarlah dia. Dan kita melakukan ini bukan karena siapa-siapa, kita karena mau diberkati, kita mau hubungan kita sama Tuhan itu dekat. Masa iya orang lebih berharga daripada hidup kita? Kan gak mungkin. Masa kita mau ke jurang maut, ke neraka, cuman gara-gara si A gak benar misalnya, atau papa kita kerjanya mabuk-mabukan, bukan orang tua yang bertanggung jawab. Ya walaupun dia bukan orang tua bertanggung jawab, seperti mama kita misalnya bilang setiap berantem, dasar kerjamu minum aja, gak pernah bawa uang, apa begini lagi, gak ada lagi. Saya gak begitu pintar ya untuk ribut ya. Nah terus anak-anak dengar, terus anak-anak nggak ada segan sama orang tua, diomongin orang tua, bikinkan dulu kopi papa misalnya, kopi bapak, terus malah sekalipun sini, nah kayak gitu itu udah nggak menghormati. Jadi posisikan, walaupun kayak gitu lakukan. Nah saya salut juga sama teman saya yang tetangga saya ini, walaupun orang tua mamanya itu, mama papanya nggak beres, mereka setiap disuruh mamanya papanya itu mereka melakukan. Nanti masakan ini ya, masak kalian ini ya, jangan nanti kalau misalnya bapak mau pulang nggak ada pula makanannya. Masih diperhatikan juga suaminya walaupun misalnya dia berantem terus, karena saya selalu bermain di rumahnya. Iya, dan dikerjakan, memang mereka kerjakan. Terus bapaknya pulang pun dibilang, rebuskan dulu air panas untuk bapak ya, bapak mau mandi. Direbusin sama anaknya, walaupun orang tuanya brengsek kayak gitu ya, bajingan misalnya kayak gitu ya, tapi mereka menghormati orang tuanya. Makanya anak-anaknya diberkati sampai sekarang. Dan anak pertamanya itu menjadi hamba Tuhan dan menikah dengan tadinya belum hamba Tuhan, mereka bekerja di perusahaan keluarga dari suaminya, tapi setelah itu berjalannya waktu mereka menjadi hamba Tuhan, pelayanan menjadi hamba Tuhan. Nah itu luar biasa kan. Terus yang anak kedua menikah dengan pendeta. Jadi mereka seperti itu, nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan sanggup memulihkan. Udah rusak kayak apapun hidup kita, Tuhan sanggup pulihkan. Tinggal mau kita.
dan harus dimulai dari kita. Jangan tunggu orang lain. Kalau misalnya kamu sekarang yang mendengar video ini, entah kamu seorang istri, atau kamu seorang anak, entah kamu seorang suami, mulailah dari dirimu sendiri. Lalu itu nanti akan berdampak di keluargamu. Percayalah. Karena jika kita dimulai dari kita, hidup kita, pulih kita dengan keluarga kita, maka kita akan melihat kasih Tuhan itu benar-benar nyata. Kita nggak akan bisa melihat kasih Tuhan sebesar apa kalau kita nggak bisa melihat kasih Bapak kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Oke,